Bagi yang pernah membaca Kedang, sebenarnya Kedang itu tidak bagus amat. Dan tidak bagus sama sekali sebenarnya sebagai karya fiksi. Dari mulai kekuatan tokoh, alur, karakter tokohnya, kemudian konflik yang diciptakan sebenarnya tidak terlalu menarik. Dan kalau pernah membaca buku-buku tentang Perang Tumang Titi, Kedang itu hanya pengulangan sebenarnya. Hanya saya menambahkan beberapa elemen romantis, elemen kesatriaan, elemen pengetahuan, hingga terkumpullah menjadi Kedang. Dengan bertambahnya beban dianggap sebagai penulis sastra, kemudian juga penulis sejarah, saya memutuskan untuk belajar menulis. Tapi akhirnya saya memilih untuk membaca buku. Buku yang pertama kali saya baca dalam kepenulisan adalah buku Creative Writing yang ditulis oleh A.S. Laksana, diterbitkan oleh Gagas Media. Gagas Media ini banyak menerbitkan buku-buku kreatif di zaman itu. Ini diterbitkan tahun 2013. Saya membacanya setelah saya menerbitkan Kedang. Tapi andai kata saya membaca ini pun mungkin Kedang akan tidak sama dengan yang sekarang. Nah, buku ini isinya Creative Writing, tips dan strategi menulis cerpen dan novel, ditulis oleh A.S. Laksana. Pembahasan yang paling saya suka, ini daftar isinya banyak pula. Daftar isinya sampai ke selesai sebenarnya untuk menciptakan sebuah cerita, baik cerpen maupun novel. Mulai dari mengapa kita menulis, bagaimana tangan dekat dengan otak. Otak berpikir, tangan berbuat. Otak berpikir, tangan menulis. Otak berpikir, tangan mencangkul. Dan itulah menghasilkan karya. Dan yang kedua, ya menulislah walaupun buruk katanya. Action, menulis walau buruk, menulis cepat, itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan. Tidak tahu kalau pelatihan-pelatihan zaman sekarang ya. Tapi tidak pernah saya dapatkan bahwa kita harus menulis buruk, menulis cepat, kemudian strategi 3 kata, jangan nulis sekaligus ngedit katanya. Dan yang terpenting, disiplin dan membaca. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan isi kepala kalau kepalanya pun tidak berisi. Pengalaman itu penting pada orang yang saya tidak perlu membaca, saya hanya mengungkapkan pengalaman. Tapi bagaimana kita mengungkapkan pengalaman kalau kita tidak pernah membaca pengalaman orang lain, cara orang lain menuliskan pengalamannya. Itu bedanya antara catatan harian dengan autobiografi atau memoir. Karena memang cara kita menulis untuk diri kita pribadi dengan untuk menulis kepada orang lain itu berbeda. Maka yang ada di dalam buku ini setebal 208 halaman, udah termasuk prelims. A5 ada gambar-gambar, dia bentuknya gini. Nah, bagi yang ingin belajar menulis atau tidak pengen belajar menulis tapi pengen tahu teori-teori penulisan, wajib punya buku Creative Writing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.